Namun demikian teman-teman sekalian, kegiatan yang kita sebut tadi dengan kegiatan oral seks itu secara dalil eksplisitnya tidak disebutkan tentang keharaman dan larangannya. Oleh sebab itulah kemudian para ulama berbeda pendapat. Ada sebagian yang mengatakan boleh tapi dengan syarat. Kemudian yang kedua ada yang mengatakan haram secara mutlak. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada video kali ini kita akan berbincang tentang hukum melakukan oral seks atau melakukan percumbuan dengan mulut ke kemaluan pasangan suami istri. Baik oral itu dilakukan suami kepada istrinya maupun istri kepada suaminya. Nah teman-teman sekalian, memang pembahasan ini terdengar agak tabu karena memang ini berbicara tentang aktivitas seksual suami istri. Namun tidak ada salahnya kita akan membahas ini menurut pendapat sebagian para ulama, karena memang pembahasan ini teman-teman sekalian termasuk pembahasan yang menjadi khilaf para ulama. Ada sebagian yang mengatakan bahwa oral seks itu hukumnya haram, ada sebagian yang mengatakan boleh tapi dengan syarat. Nah, kita akan mulai dulu dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berkenaan tentang kebolehan laki-laki perempuan suami istri untuk melakukan semua tindakan terhadap pasangannya yang dilakukan dalam aktivitas seksual. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum annasyitum. Bahwa istri-istrimu merupakan atau bagaikan ladang bagimu, maka datangilah, fa'tu harsakum, datangilah ladangmu sebagaimana yang kamu inginkan, gitu. Artinya teman-teman sekalian, dari ayat itu secara umum bahwa pasangan suami istri boleh melakukan tindakan apapun dari sisi kegiatan seksual kepada pasangannya selama kegiatan itu tidak ada hal-hal yang terlarang. Karena secara umum ada dua hal yang memang secara jelas dilarang oleh agama kita. Yang pertama adalah tentang hubungan seksual ketika istri dalam keadaan haid. Karena ada dalilnya, wala taqrabuhunna hatta yadhurna. Jangan kamu dekati istrimu atau jangan lakukan jima dengan istrimu ketika mereka dalam kondisi haid, gitu. Karena haid itu dianggap sebagai kotoran. Kemudian yang kedua, larangannya adalah melakukan hubungan seksual melalui dubur, yaitu lubang di tempat keluarnya kotoran. Itu memang menjadi dua hal yang sangat dilarang oleh agama kita, termasuk perbuatan yang haram. Namun demikian teman-teman sekalian, kegiatan yang kita sebut tadi dengan kegiatan oral seks itu secara dalil eksplisitnya tidak disebutkan tentang keharaman dan larangannya. Oleh sebab itulah kemudian para ulama berbeda pendapat. Ada sebagian yang mengatakan boleh tapi dengan syarat. Kemudian yang kedua ada yang mengatakan haram secara mutlak. Kita akan bicara dulu tentang ulama yang membolehkan melakukan oral seks atau hubungan kegiatan suami menjilat atau mungkin mencium bagian kemaluan istrinya dan atau sebaliknya, gitu. Nah, dari kelompok ulama yang membolehkan, mereka berpendapat bahwa kegiatan itu secara agama tidak ada satupun dalil yang melarang. Karena ini hubungan manusia dengan manusia, maka selama itu tidak ada larangan dari agama, maka perbuatan itu dianggap mubah atau boleh untuk dilakukan tanpa harus dibatas-batasi, gitu ya. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan itu haram. Kenapa haram? Karena biasanya mulut kita, lisan kita gunakan untuk sesuatu yang baik, untuk berzikir, untuk mengaji, untuk amar ma'ruf dan lain-lain. Maka sangat tidak layak ketika mulut kita ini kita tempelkan atau bersentuhan dengan sesuatu yang digunakan sebagai keluarnya tempat najis. Kemaluan itu kan kalau secara nalar manusia itu dianggap sebagai sesuatu yang jorok, maka tidak layak mulut kita ini terkena pada wilayah-wilayah yang dianggap jorok tadi itu. Ini pendapat yang kedua. Nah, pendapat pertama membantah. Nah, kebolehan itu adalah ketika tidak adanya najis pada wilayah yang kita sebutkan. Berarti kalau mau mengoral atau kalau mau melakukan menjilat kemaluan pasangan itu di saat belum adanya najis.
belum ada madhi, yang biasanya cairan itu keluar ketika terjadi rangsangan seksual. Berarti kalau kelompok pertama pun yang mengatakan boleh melakukan percumbuan pada kemaluan atau menjilat kemaluan pasangan atau melakukan oral seks pada pasangan, itu dibolehkan selama belum adanya najis pada kemaluan pasangan. Artinya kalau sudah adanya adanya najis pada kemaluan itu, maka tetap kembali pada pendapat yang kedua bahwa itu termasuk perbuatan yang dilarang. Namun kalau kita masih bisa menjaga hal-hal yang dianggap haram, termasuk mulut yang terkena najis tadi itu, maka silahkan lakukan saja, karena memang tidak ada dalil yang mengharamkan aktivitas seksual yang disebut dengan oral sex. Baik, demikian teman-teman sekalian, semoga bisa dipahami. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.